Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad KRI dengan NIM 2410501115. Yang terhormat Bapak Rio Wirawan, izinkan saya untuk menjelaskan presentasi UAS saya dari mata kuliah, metode penelitian serta seminar dan tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul Audit Usability dan Cetak Biru Antarmuka UPN Veteran Jakarta. Nah, pada bagian ini ada slide pertama Pak, yaitu paradoks sistem administrasi wajib tuh. Nah, di sini tuh gimana sih penelitian ini berangkat? Nah, penelitian ini berangkat tuh dari sebuah paradoks di jalan di kampus kita tuh, yang satu sisi manajemen kampus juga ngeluarin kebijakan buat mewajibkan seluruh mahasiswanya tuh pakai aplikasi mobile akademik buat keperluan vital seperti KRS, terus juga presensi secara real time dan ngelihat nilai ujian kita sendiri. Nah, namun di sisi lain tuh kita ngelihat realita lapangan tuh kayak gimana, nunjukin tingkat kenyamanan dan penerimaan sistem ini tuh masih sangat rendah Pak. Nah, terjadi hambatan administratif yang justru bikin mahasiswa tuh ngerasa kesulitan saat pakai website itu Pak. Misalkan kita lagi pakai website Siakat atau pakai website Leads. Nah, mungkin akan saya lanjut ke slide berikutnya ya Pak. Nah, pada slide berikutnya ini kan terlihat Pak ada 70% dari grafiknya tuh juga ratingnya 2,9 sampai 5 lah dari bintang tuh. Terus juga ada grafik yang sangat turun buat kepuasan para mahasiswa. Nah, di sini tuh terbukti Pak kalau data tuh nggak bisa bohong. Dari observasi yang udah saya lakuin ke 20 mahasiswa itu rekan-rekan saya di kelas, 70% responden tuh ngeluhin susahnya tuh dari mock up si websitenya ini. Nah, masalah ini juga diperkuat sama fakta di Google Play atau di App Store, di mana bahwa tuh aplikasi itu cuma dapat rating 2,9 dari 5 bintang. Dan dominasinya itu dari keluhan buruk para usernya. Terutama tuh pas kita lagi puncak-puncaknya Pak. Kayak misalkan lagi ngisi KRS. Terus juga respon sistemnya tuh lambat banget. Kayak misalkan lambat lah Pak. Terus juga micu crash dari sistem tersebut. Nah, fenomena itu tuh micu buat nuntut adanya audit usability secara formal dari standar industri. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pilar-pilar nih Pak, objektif secara auditnya tuh gimana. Nah, 3 pilar ini tuh, yang pertama tuh buat nyelesain masalah tersebut tuh, penelitian ini tuh tumpunya dari ukur. Yang pilar ukur ini tuh nilai skor akhir tuh kelayakan secara gimana sih aplikasi tersebut atau website tersebut tuh objektif dengan metrik baku sistem usability scale atau SUS. Nah, yang kedua tuh secara identifikasi pada pilar kedua. Saya bakal metain pain points-nya tuh atau titik kendalanya tuh di mana secara spesifik buat komponen navigasinya dari mahasiswa itu. Nah, yang ketiga tuh memperbaikinya tuh gimana dengan cara menyusun blueprint atau cetak biru berupa rancangan high fidelity prototype baru yang berbasis dengan user center design Pak, dengan cara Figma, menggunakan Figma. Nah, lanjut ke slide berikutnya Pak. Nah, di slide berikutnya ini ada peta dari celah penelitian terdahulu dari para senior-senior ya Pak. Nah, jadi tuh matriks pertama tuh ada dari matriks Saudara Wibowo, terus Saudara Safitri tahun 2024, lalu ada Saudara Gunawan tahun 2024 juga, lalu ada Saudara Lestari pada tahun 2025. Nah, kenapa sih penelitian itu penting dan jadi pembeda gitu Pak? Nah, saya tuh metain celah dari 5 penelitian terdahulu itu. Penelitian sebelum itu fokus itu cuma di website, penggunaan website dengan metode UX, terus juga metode TAM, atau skalanya tuh cuma hanya e-commerce komersial. Nah, fokus saya itu pada penelitian saya adalah gabungin semua evaluasi kuantitatif SUS yang udah berfokus langsung di aplikasi itu atau website itu. Kemudian tuh saya langsung transformasi jadi solusi desain yang praktis siap dipakai buat institusi kampus kita Pak. Lanjut Pak, slide berikutnya. Nah, di set ini tuh arsitektur pengumpulan data. Yang pertama ada populasi, saya sendiri sebagai mahasiswa itu sebagai populasi. Terus yang kedua teknik samplingnya gimana, terus ada sampel dari 100 kuesioner. Terus juga instrumen dari kuesioner itu apa. Nah, kita masuk ke metodologi penelitiannya dulu Pak. Populasi riset ini kan saya pakai seluruh mahasiswa aktif di fakultas kita ya Pak. Nah, pengguna website atau aplikasi mobil dari kampus kita sendiri. Terus juga kita pakai teknik simple random sampling yang udah saya tetapin, target kuota itu minimal 100 responden mahasiswa buat ngejaga tingkat validitas datanya. Nah, data-data tersebut yang udah saya kumpulin itu
melalui instrumen kuesioner yang udah saya bikin. Secara kuantitatif tuh deskriptif berbasis SUS. Lanjut ke slide berikutnya lagi, Pak. Nah, di sini ada anatomi pengukuran sistem usability scale atau SUS-nya itu gimana cara ngukurnya. Saya pakai rumus skala dari Likert ya, Pak. Untuk 1 sampai 5, jadi misalkan soal ganjil tuh X min 1, untuk soal genap tuh 5 min X. Kalau dikali 2,5 per skrip, maka jadinya tuh kayak metode SUS ini tuh kayak dipilih tuh buat standar, karena standar global gitu, yang andal buat ngubah persepsi subjektif para usernya, jadi buat metrik layakan objektif juga. Terus juga instrumen-instrumen kayak gitu tuh terdiri dari 10 butir pernyataan, kayak ada yang 5 positif, 5 negatif, seperti yang udah divisualkan sama saya, Pak. Terus juga misalkan pernyataannya tuh yang ganjil dikurangin 1, pernyataan genap tuh dihitung dengan nilai 5. Terus dikurangi sama skor respondennya. Jadi total keseluruhan nilai ditambahin tuh lalu dikalikan juga, Pak, dengan konstanta perataan 2,5 buat ngasilin skor akhir individu dari 0 sampai 100. Nah, yang berikutnya ini ada hasil diagnosis aplikasinya tuh. Aplikasi atau website kita tuh berada di zona kritis, Pak. Contoh misalkan skornya cuma 56,5. Terus juga grade skornya tuh ada di D. Terus juga ratingnya tuh apa sih? Ratingnya cuma oke, paling enggak kalau enggak menyedihkan gitu, Pak. Terus juga zonanya ini kita lagi ada di zona low atau rendah ya, Pak. Nah, dari pengolahan yang udah saya lakuin kan, para mahasiswa juga respondennya ditemukan hasil yang cukup kaget gitu, Pak. Aplikasi atau website mobile akademik UPN ini itu tuh cuma dapat skor rata-rata 56,5. Nah, berdasarkan grafiknya tuh penggolongannya tuh standar, Pak. Angka ini tuh ditempatkan tuh jadi menurut saya tuh yang dalam kategori tuh marginal low, Pak. Nah, jadi tuh secara deskriptif juga ini tuh buktiin kalau emang website kita tuh punya masalah yang fatal menurut saya, yang dapat menghambat operasional para mahasiswa juga, dan butuh banget buat dibenahi gitu, Pak, secara mendesak. Akan saya lanjut ke slide berikutnya, Pak. Nah, di slide berikutnya ini ada pembedahan UI-nya atau labirin navigasinya. Nah, misalkan saya bedah nih, Pak, area masalah utamanya. Permasalahan pertama kan labirin navigasinya tuh sering banget fiturnya tuh paling dicari dan krusial bagi kita mahasiswa ini kan, kayak transkrip nilai atau ngisi KRS tuh yang ternyata tuh harus disembunyikan di balik struktur menu yang berlapis-lapis gitu, Pak. Nah, desain ini tuh kan sangat ngorbanin yang namanya aksesibilitas demi apa? Visual yang salah sasaran, Pak. Ternyata maksa mahasiswa ngelakuin banyak ngeklik, terlalu banyak pemencetan gitu. Jadi buat ngelakuin tugas administratif sederhana mereka harus pencet ini, pencet itu gitu, Pak. Nah, lalu di sini ada pembedahan UI yang kedua, kebutuhan sistem aksesibilitas gitu, Pak. Nah, masalah keduanya tuh adalah nggak ada feedback nih, Pak, yang kebaca yang buruk gitu. Jadi ketika mahasiswa neken tombol penting kayak simpen KRS, sistemnya itu malah diem, nggak munculin apa-apa atau nggak ngerespon gitu, Pak. Nah, akibatnya apa? Mahasiswanya tuh pada panik, Pak. Jadi neken tombol berkali-kali, yang akhirnya micu server itu tuh kelebihan beban atau overload gitu. Jadi sistemnya tuh crash, Pak. Nah, juga selain itu kontras warnanya juga latar belakang tuh sama teks dari font-font di situ tuh dinilai terlalu redup, Pak, sama kecil. Jadi nggak menuhin standar ergonomi smartphone. Pada saat kita lagi di luar ruangan ya, Pak, yang memancarkan sinar dari matahari juga jadi berkurang gitu kecerahannya. Nah, di slide selanjutnya ini ada sintesis dan resep perbaikan berbasis UCD. Nah, di visualnya kan ada tabel-tabelnya tuh, Pak. Transisi masalah ke masalah untuk menjadi solusi. Nah, menurut saya tuh sebagai solusi konkret tuh kita nyintesis masalahnya tuh pakai prinsip UCD atau User Center Design. Jadi 3 resep gitu. Yang pertama tuh ada merestrukturisasi navigasi dari struktur berlapis buat jadi sistem shortcut langsung di homepage atau halaman utamanya. Buat mangkas hambatan interaksi dari misalkan dari 4 kali klik, jadi hanya butuh 1 kali klik gitu, Pak. Nah, yang kedua kita bakal integrasi komponen dialog box atau notifikasi pop-up instan buat respon visual balik ketika datanya tuh berhasil kita save. Nah, yang ketiga yang terakhir tuh ada apa? Buat ngoptimalin kontras warna teksnya supaya lolos standar aksesibilitas internasional WCAG. Lanjut ke slide berikutnya, Pak. Nah, pada slide terakhir ini ada proposisi nilai
pada dampak strategis dari redesign. Ekosistem akademik optimal. Ada dua sudut pandang menurut saya. Ada sudut pandang dari mahasiswa, ada sudut pandang dari institusi atau kampus. Dari kesimpulan yang saya ambil tuh, angka SUS-nya kan tadi nunjukin di angka 56,5. Itu negesin sebagaimana kita harus membenahi aspek arsitektur dari informasinya juga, sistem respon dari sistemnya juga, sama aksesibilitas warnanya juga, Pak. Nah, proposisi nilai ini tuh dari penelitian tuh ngasih dampak strategis, Pak. Yang tadi saya bilang dari dua arah. Yang pertama tuh bagi mahasiswa ini ngurangin frustasi sistemis dan ngelancarin administrasi. Untuk bagi institusi tuh ini tuh dari riset tuh ngasih dokumen referensi yang dan secara mock-up-nya tuh objektif siap pakai gitu, Pak. Jadi sehingga mempercepat siklus pembaruan sistemnya juga, gak perlu riset dari nol. Nah, langkah berikutnya tuh ada saran buat ngadopsi prototipe Figma ini ke tim IT bisa dari fakultas kita atau menggunakan dari luar juga bisa, Pak. Secara melakukan testing atau R&D buat tahap selanjutnya. Nah, di tahap kedua nih ada ngukur ulang kenaikan skor SUS-nya tuh buat validasi akhir. Karena kan desain yang saya pakai kan berpusat pada pengguna ya, Pak, bukan sekedar dari estetika aja, melainkan investasi nyata pada efisiensi institusi. Mungkin segitu saja dari presentasi saya kali ini, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.